Pemirsa, Anda menyaksikan program Kabar Khusus bersama saya, Sira Safira. Untuk informasi terbaru, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada Kani Dwi Haryani. Kani, informasi terbaru dari jalannya sidang. Ya Sira, betul sekali bahwa sore hari ini masih berlangsung proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dihadirkan oleh Majelis Hakim, yakni sejumlah 12 saksi dari terdakwa Barada Richard Eliezer ataupun Barada E, yang mana sebelumnya tadi sudah ada Kamarudin Simanjuntak, kemudian sebelumnya juga sudah ada Reza selaku adik dari Brigadir Yosua dan juga ada kekasih dari Yosua yakni Vera, yang mana hingga sore hari ini setelah dihadirkan kembali 6 saksi, diantaranya adalah dari ayah Brigadir Yosua yakni Samuel Huta Barat, kemudian juga ada ibu korban yakni Rosti Simanjuntak dan juga kakak korban, yang mana memang tadi dihadirkan 6 saksi yang diberikan kesempatan kali pertama ialah ayah korban yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang ditanyakan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim berkaitan dengan bagaimana cerita pada saat Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ditugaskan ke Jakarta. Karena memang diketahui Brigadir Yosua ini ditugaskan ke Jakarta pada akhir 2019, yang mana sebelumnya dari pihak orang tua mendengar kabar bahwa anaknya mendapatkan mandat atau tugas untuk menjadi salah satu ajudan ke Mabes Polri. Tentu tadi juga disampaikan kebanggaan dari ayah korban yang menceritakan bahwa anaknya ditugaskan untuk menjadi ajudan, yang ternyata memang ditugaskan menjadi ajudan dari Kadif Propam Verdi Sambo pada saat itu, yang mana pada akhirnya kurang lebih 2 tahun lamanya sampai pada akhirnya terjadi insiden peristiwa di rumah Verdi Sambo Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 kemarin terjadi penembakan dan juga pembunuhan di kediaman Duren 3 Jakarta Selatan. Tadi juga Majelis Hakim menanyakan perihal bagaimana komunikasi antara ayah korban, hubungan komunikasi dengan sang anak seperti itu. Namun tadi dijawab oleh sang ayah bahwa dia tidak begitu sering untuk berkomunikasi, melainkan yang sering berkomunikasi adalah ibu korban. Yang mana memang sang ibu ini sering sekali untuk berkomunikasi dengan Brigadir Yosua, bercerita perihal bagaimana pekerjaan Yosua di Jakarta. Namun lagi-lagi tadi ditegaskan oleh Majelis Hakim, apakah pernah Brigadir Yosua menceritakan perihal masalah dari pekerjaan yang di dalamnya di Jakarta seperti itu. Namun ibunda dari almarhum Brigadir Yosua tadi menjelaskan sambil mengisak tangis di ruang sidang karena memang tidak sanggup untuk mengingat lagi almarhum anaknya, namun ia tetap menceritakan kepada Majelis Hakim dan juga menceritakan bahwa sang anak ini memang sering sekali untuk bercerita terhadap ibunya, namun tidak pernah sama sekali mengeluhkan berkaitan dengan masalah ataupun pekerjaan yang dia jalani di Jakarta, melainkan Brigadir Yosua selalu melaporkan kepada orang tuanya bahwa pekerjaannya yang sedang dijalani sebagai ajudan Verdi Sambo selalu berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan sang ibu juga memandatkan kepada sang anak pada saat video call sempat ditunjukkan bahwa inilah Verdi Sambo dan juga inilah Putri Chandrawati yang dijadikan sebagai wali orang tua dari Brigadir Yosua di Jakarta. Lalu kemudian tadi ibu dari Brigadir Yosua juga sempat memberikan mandat kembali kepada Yosua untuk hormat dan juga untuk berperilaku baik terhadap Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Selain itu tadi juga Majelis Hakim kembali menanyakan perihal bagaimana prosedur kedatangan jenazah dari Jakarta ke Jambi, karena memang diketahui bahwa orang tua dari Brigadir Yosua ini belum ada di rumah yang berada di Jambi karena memang mereka sedang berziarah ke makam neneknya, kurang lebih memakan waktu 4 jam perjalanan sampai pada akhirnya tiba di kediaman Yosua yang berada di Jambi seperti itu. Dan pada saat prosesi penandatanganan jenazah diketahui bahwa memang ayah Yosua ini belum bisa menandatangani surat terima jenazah karena memang ayah korban ini bersikukuh pada saat proses perjalanan menuju ke rumahnya untuk menemui terlebih dahulu dan juga melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi almarhum anaknya yakni Yosua pada saat datang dari Jakarta menuju Jambi, sehingga pada akhirnya ketika tiba malam hari di rumahnya yang berada di Jambi, ayah Yosua ini bertemu dengan atas nama Leonardo Simanjuntak yang menyatakan bahwa ini ada 4 berkas, yakni berkas berkaitan dengan visum, kemudian juga ada berkas berkaitan dengan pemeriksaan tes antigen dan juga berkas surat kematian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Nah, pada saat itu sempat terjadi lobby-lobby terlebih dahulu bahwa diketahui bahwa peti jenazah dari Yosua ini belum boleh dibuka
Namun pada akhirnya sang ayah ini bersikukuh untuk meminta dibuka terlebih dahulu karena ayah Yosua ini ingin melihat terlebih dulu apakah memastikan, lebih tepatnya apakah memang ini sang anaknya yang dibawa dari Jakarta ke Jambi. Karena tentu tadi juga dijelaskan bahwa dia tidak ingin menandatangani surat yang diberikan oleh Leonardo Simanjuntak sebelum dia memastikan bahwa memang betul-betul di peti tersebut adalah anaknya. Akhirnya diizinkan untuk dibuka dan juga diperlihatkan secara sebentar bahwa memang itu anaknya. Dia melihat ada luka di bagian dahi, di bawah pelipis mata, dan juga ada lubang tembakan di sebelah sisi kiri dari almarhum Yosua. Baru sampai pada akhirnya dia berusaha menenangkan sang ibu karena memang tadi diceritakan pula pada saat penerimaan jenazah, sang ibu Yosua ini menangis histeris sehingga pada akhirnya baru ditanyakan kembali kapan almarhum jenazah Yosua ini akan dikebumikan. Sampai pada akhirnya disampaikan juga bahwa ayah korban ini menyampaikan akan direncanakan pada hari Senin 11 Juli untuk dikebumikan. Nah, pada saat dikebumikan ini sempat juga ada permintaan agar anaknya dimakamkan secara militer seperti itu. Namun dijawab oleh yang memberi jenazah pada saat malam itu untuk tidak bisa karena memang perlengkapan administrasinya belum lengkap. Namun hal itu pula yang disayangkan mengapa tidak bisa dimakamkan secara militer seperti itu. Sampai pada akhirnya dari pihak ibunda tadi juga dialihkan pertanyaan kepada ibunda. Lagi-lagi sang ibunda tidak memberikan pernyataan yang begitu banyak karena memang dirinya tadi sempat masih terisak tangisnya dan juga menceritakan perihal bagaimana Yosua semasa hidup, bahwa memang dirinya hanya menceritakan hal-hal yang baik saja berkaitan dengan penugasan yang telah diemban anaknya di Jakarta sejak akhir tahun 2019 hingga akhir hayatnya pada saat 8 Juli 2022 lalu diketahui meninggal dunia di kediaman Verdi Sambo. Yang mana hingga sore hari ini pun juga masih dilanjutkan persidangan ditanyakan kepada saksi-saksi yang telah dihadirkan. Yang mana sebelumnya kami juga mencatat beberapa poin penting dari sidang sebelumnya bahwa sang kekasih Vera menyatakan bahwa komunikasi terakhir pada saat sebelum insiden peristiwa 8 Juli itu di malam harinya 7 Juli tepatnya, bahwa mereka sempat berkomunikasi melalui pesan, kemudian juga melalui telepon, bahwa Brigadir Yosua ini bercerita terhadap Vera dirinya seolah-olah dituduh oleh squad, yang mana Vera menanyakan squad siapa yang dimaksud seperti itu. Ternyata Yosua menyatakan bahwa nanti akan diceritakan lebih lanjut, yang mana tadi Vera menafsirkan bahwa squad ini adalah sekelompok ataupun gerombolan dari ajudan yang berada di rumah Verdi Sambo, yang mana tadi juga kembali lagi ditegaskan apakah betul squad yang dimaksud yang disampaikan oleh Vera adalah betul-betul ajudan atau hanya memang penafsiran dari Vera semata. Karena memang ketika Vera mencoba mengulik mengapa dirinya dituduh menyakiti dari Ibu Putri Chandrawati seperti itu, namun lagi-lagi Brigadir Yosua tidak menceritakan secara gamblang kepada Vera sehingga mempertanyakan Vera dan meminta kepada Reza untuk membantu dirinya mencari tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi terhadap Yosua, yang mana diketahui meninggal dunia pada 8 Juli 2022 lalu, sehingga pada akhirnya pada hari kematian Yosua, Vera juga terakhir berkomunikasi pada pukul 16.45 di mana dirinya hanya bercerita bahwa dirinya sedang dari Magelang menuju Jakarta. Kemudian Vera menanyakan kembali namun tidak mendapatkan komunikasi lebih lanjut karena ketika Vera menanyakan di mana posisi Yosua dan pesan tersebut hanya dibaca saja dan tidak ada balasan apapun, sehingga pada saat itu terjadilah informasi dan diberikan informasi kepada keluarga Brigadir Nofriansyah Huta Barat dirinya telah meninggal dunia di kediaman Verdi Sambo Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara demikian dapat kami sampaikan kembali dari studio Sira Safira. Kani Dwi Haryani, informasi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.